Salam sepak bola dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu di channel Ruang Bola Paulus Hogan. Kali ini kita akan mengulas topik tentang pemilihan pengurus eksekutif komite PSSI yang pada tahap ini masih dalam tahap verifikasi. Seperti diketahui, ada 5 calon untuk ketua umum dan ada 19 calon untuk wakil ketua umum dan ada 83 untuk calon members of Komite Eksekutif PSSI. Dari calon-calon tersebut saat ini sedang diverifikasi oleh Komisi Pemilihan yang nantinya tanggal 31 akan dirilis daftar sementara calon-calon tersebut. Adapun yang akan memilih siapa yang akan menjadi ketua umum dan 2 wakil ketua umum serta 12 komite eksekutif itu akan ditentukan oleh voters atau pemilik suara yang berhak dari anggota PSSI, di mana ada 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 klub serta 34 asosiasi provinsi dari seluruh Indonesia, serta ada 4 asosiasi yang mewakili asosiasi pemain, pelatih, wasit, dan sepak bola wanita, serta 1 federasi dari futsal. Dan ini sesuai dengan statuta dari PSSI yang akan nantinya mereka-mereka yang akan berhak untuk memilih calon-calon tersebut. Sebenarnya kunci untuk sepak bola Indonesia tergantung dari voters ini yang akan menentukan siapa yang akan dipilih sebagai ketua umum, wakil ketua umum, serta anggota dari eksekutif PSSI. Voters harus
secara hati nurani bisa memilih pengurus eksekutif komite tersebut dengan benar-benar tidak ada kepentingan dan transaksi tanda kutip karena maju dan adanya perubahan sepak bola khususnya untuk menjalankan program transformasi dan reformasi secara total di PSSI. Merekalah yang akan memilih calon tentu saja sudah menghitung kira-kira siapa yang akan mereka tentu saja pada saat ini akan dilakukan pendekatan karena tanggal 16 Februari 2023 mereka akan dipilih, jadi masih ada 2 minggu untuk calon khususnya melakukan approach pendekatan kepada voters. Yang menarik di pemilihan pengurus eksekutif komite PSSI di mana tidak ada sistem paket dan tentu saja mereka akan maju sendiri-sendirinya, dan kalaupun sudah terbentuk nanti akan dihitung secara hitungan siapa suara yang tertinggi. Voters dari jumlah 88 yang punya berhak suara, tentu saja calon anggota ataupun pengurus komite sudah berhitung. Saat ini info yang didapat di mana calon ketua umum Erick Thohir katanya hampir 50% yang akan memilihnya. Sisi lain, kuda hitam tanda kutip calon Nyala Mataliti itu pun juga sedang approach yang memang sebelumnya didukung oleh Asosiasi Provinsi Jawa Timur dan klub di Jawa Timur, dan terus saja mereka akan melakukan approach supaya para voter ini memilih mereka. Dan mereka pun dengan slogan-slogannya seperti Erick Thohir dengan bongkar, bersih-bersih, dan uji nyali untuk supaya di PSSI khususnya itu benar-benar tidak ada tangan-tangan kotor. Seperti kita ketahui, PSSI yang didapat adanya mafia sepak bola, dan terakhir dari Nyala Mataliti mengekspos tentang
adanya kartel di PSSI. Dan menarik juga tentu saja dalam hal ini seharusnya Komisi Pemilihan tentu saja setelah dipilih dalam Kongres tanggal 15 Januari kemarin dengan ketuanya Amir Burhanuddin, nantinya ada tahapan di mana calon-calon tersebut akan mengadakan presentasi kepada voter. Usul saya, karena sepak bola ini hampir 75% rakyat Indonesia yang 270 juta ini sangat menggandrungi dan mencintai sepak bola, sepatutnya diadakan debat calon untuk bisa memberikan wacana tentang program, misi dan visinya setiap calon. Dan tentu saja ini menarik dengan diekspos melalui media massa, terutama televisi, dan di mana tentu saja selain voter yang mempunyai hak, pencinta sepak bola juga mengetahui yang akhirnya fair, kita bisa menentukan tentu saja dengan memberikan masukan-masukan. Jadi voters adalah ujung tombak untuk kemajuan sepak bola di Indonesia. Hampir 50% suara ada dari klub dan asosiasi provinsi, dan harus menghilangkan terutama konflik dan interest masing-masing. Dan kita harus komitmen seperti rekomendasi dari tim gabungan independen penyari fakta, diminta pengurus eksekutif komite yang lama di bawah pimpinan Muhammad Iriawan itu harus mundur, dan ini sudah dilaksanakan oleh Ketua Umum sendiri M. Muhammad Iriawan dan wakilnya Iwan Budianto. Sedangkan di anggota eksekutif ada yang memang tidak mencalonkan kembali, tetapi ada yang masih bertahan untuk mencalonkan menjadi anggota eksekutif. Kita harus fair dan komitmen untuk anggota eksekutif yang lama untuk siap mundur, dan mereka bisa membantu di luar kepengurusan eksekutif komite dengan tentu saja kontribusinya masing-masing. Karena dengan perubahan khususnya di PSSI, kita harapkan ibarat mengelola suatu perusahaan yang memang kita harus
merekrut dengan orang-orang yang dalam hal ini boleh dikatakan profesional dan punya waktu untuk mengurus sepak bola. Seperti diketahui dari voters ini harus diberi pemahaman dan jangan melihat like or dislike serta kepentingan-kepentingan yang mereka harapkan. Totally mereka melihat calon yang capable, integritas, yang punya pengalaman, yang dalam hal ini khususnya di bidang sepak bola. Dan tentu saja support saat ini banyak yang akan mendukung Erick Thohir sebagai ketua umum, dan memang secara support dari FIFA tentu saja untuk pemilihan ini supaya terjalin ketua umum yang sudah ada network link dengan FIFA, dan untuk calon ketua umum merupakan leaders dan merupakan kepala yang dimana di bawahnya harus total bekerja, apa yang dikatakan kerja keras, totalitas, punya waktu, dan tentu saja environment di lingkungan sepak bola yang harus dirubah dan dibentuk. Sudah banyak contoh, kita bisa mencontoh seperti di Jepang dengan role map-nya untuk jangka panjang, mana untuk tahun 2050 Jepang to be champion, menjadi juara Piala Dunia. Begitu juga dengan Indonesia, jangan sampai pengurus yang terpilih 4 tahun di tengah jalan berhenti karena ada kepentingan misalnya yang lain, ya, PSSI ditinggalkan ataupun di PSSI ini menjadi batu loncatan karena walaupun tidak digaji, tetapi di PSSI tentu saja menarik perhatian karena sebagai akan menjadi populer, di mana akan dikenal di seluruh Indonesia. Jangan nantinya menjadi batu loncatan, dan 4 tahun waktu yang cukup singkat, apalagi di tahun 2024 itu ada tahun politik,
Jadi jangan sampai organisasi federasi PSSI ini dicampur adukan untuk juga kepentingan politik. Begitu saya sebagai pengamat sepak bola yang sejak tahun 1979, hampir 44 atau 45 tahun yang lalu, menunggu kiranya sepak bola Indonesia benar-benar berprestasi. Karena sejak Galatama, dan saya pun pernah merasakan sebagai pemain, klub tumbuh dan berganti mati karena keadaan tidak memungkinkan sepak bola menjadi industri yang maju dan berkembang. Berapa uang atau kerugian yang sudah terjadi, misalnya dengan klub saya waktu itu, Tunas Inti, dan juga ada beberapa klub, Warna Agung, Badi Detex, Mercu Buana, Arseto. Walaupun secara finance, keuangan mereka kuat, tetapi apalah daya apabila terus merugi. Dan ini jangan sampai terjadi pada klub-klub di era sekarang, khususnya dengan nanti kepemimpinan calon pemimpin yang baru, terobosan-terobosan dapat dilakukan, dan kembali kita harapkan voters dengan jernih tentu saja dapat menentukan calon yang terbaik untuk ketua PSSI serta perangkatnya. Kita sudah bosan dengan istilah-istilah yang saat ini berkembang, adanya mafia, adanya kartel, tetapi itu merupakan jargon. Setelah terpilih, program-program tersebut dilupakan. Kita harapkan dengan program pengurus yang baru benar-benar terjadi revolusi, baik di human resources-nya, sumber daya manusianya, di regulasinya, dan di infrastruktur, serta terutama di culture, budaya dapat dibentuk dan sesuai dengan harapan FIFA, di mana Indonesia nantinya menjadi epicentrum kemajuan sepak bola di Asia, di mana sepak bola ini akan maju dan berkembang menjadi industri yang diharapkan secara perekonomian dan prestasi dapat bersaing dengan negara baik di Eropa, Amerika Latin, bahkan saat ini di Afrika. Dan saya percaya Ketua Umum PSSI yang terpilih sudah mempunyai roadmap dan grand design, tentu saja dengan program-programnya, terutama untuk supaya apa yang diarahkan FIFA dapat berjalan dengan
sesuai rencana supaya perekonomian industri sepak bola berkembang, prestasi Indonesia maju. Tentu saja semua ini harus melalui proses dan tahapan yang harus dijalankan, dan semua memang memerlukan waktu, ya, karena regulasi of game sesuai dengan statuta infrastruktur berkaitan dengan stadion yang harus memenuhi standar FIFA, dan juga tentu saja pembinaan SDM dari pembinaan usia dini, kompetisi yang secara reguler berjalan, dan tentu saja SDM supporter juga harus dibina, ya, termasuk nantinya sponsorship tentunya akan datang sendirinya. Bisa dibayangkan kemarin itu kompetisi tidak berjalan, hampir merugi 3 triliun, dan klub-klub tentu saja harus berpikir untuk bisa menggaji para pemain, pelatih, dan ofisialnya. Ya, apalagi terjadinya tanggal 1 Oktober di mana 135 korban meninggal di Kanjuruhan, Malang, dan ini merupakan momentum untuk benar-benar PSSI dibenahi, dan pemerintah sudah tentu mendukung, karena dari infrastruktur Presiden memberikan perintah kepada Menteri PUPR untuk mengaudit dan membereskan dan merenovasi stadion-stadion yang layak untuk dipakai sebagai kompetisi, baik di Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Ya, dukungan dari Presiden yang senang sepak bola ini juga suatu support yang harus dilihat, sehingga dua menterinya tertarik untuk menjadi calon ketua dan wakil ketua, dan satu ketua Dewan Perwakilan Rakyat juga tertarik karena pernah juga berkecimpung di sepak bola, dan tentu saja support dari Presiden FIFA Mr. Gianni Infantino dan jajarannya itu akan membantu untuk Indonesia, terutama menyongsong penyelenggaraan Piala Dunia usia muda, usia 20 tahun di Indonesia. Itu saya mengingatkan kembali kepada voters, baik klub, terutama pemiliknya,
Liga 1, Liga 2, Liga 3, juga asosiasi provinsi di daerah, dan juga asosiasi untuk benar-benar memilih dengan hati nurani dan jangan sampai terjadi transaksi atau dibayar atau dijanjikan dengan program-program. Harus clear, tidak akan terjadinya transaksi untuk bekal supaya benar-benar kepengurusan PSSI dapat terpilih orang-orang yang memang ingin memajukan sepak bola Indonesia secara total, loyalitas, dan mereka mampu melakukannya, karena sepak bola khususnya di Indonesia ini boleh dikatakan sangat dicintai dan merupakan satu untuk Indonesia menuju peradaban yang lebih baik. Itu mari kita support dan kita monitor tentang perkembangan sepak bola lebih lanjut, dan diharapkan calon-calon benar-benar loyalitas setelah terpilih, walaupun ada orang-orang yang misalnya ketua umum mempunyai orang di eksekutif karena kerja di perusahaannya, tetapi pilihlah yang terbaik, tim yang terbaik yang memang secara keseluruhan tidak melihat KKN tetapi melihat kemampuan. Jangan sampai terjadi dalam hal ini kepengurusan PSSI dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Sebaiknya untuk calon-calon pengurus eksekutif komite membuat fakta integritas atau komitmen tertulis. Tentu saja ini dilakukan dengan voters meminta kepada calon